Halo adik-adik, salam jumpa kembali dalam Classroom. Kali ini kita akan belajar tentang grafik fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mendeskripsikan trigonometri dan mampu menggambar grafik fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Dengan batasan grafik fungsi sin alfa, grafik fungsi cos alfa, dan grafik fungsi tan alfa. Masih ingatkah kalian dengan rumus berikut ini? Ini adalah rumus trigonometri dari sudut alfa seperti pada gambar di samping. Nah, ini adalah sudut alfanya. Dengan di sini adalah garis A, di sini B, dan di sini C. Maka sin alfa itu sama dengan depan per miring atau C per D. Cos alfa itu adalah samping per miring, berarti A per B, dan tan alfa itu sama dengan depan per samping, C per A. Dan persamaan berikut ini masih ingat? Ini adalah persamaan lingkaran di titik A 0,0 dan berjari-jari X. Persamaannya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lingkaran yang akan kita gunakan itu berjari-jari satu satuan, sehingga persamaannya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Lalu bagaimana memanfaatkan dua rumus tersebut untuk menggambar grafik fungsi trigonometri? Mari kita pelajari satu persatu. Nah, pertama kita akan menggambar grafik fungsi sinus. Seperti tadi di depan sudah kita sebutkan atau sudah kita tuliskan bahwa sin alfa itu sama dengan depan per miring, itu sama dengan C per B. Maka, perhatikanlah gambar di samping. Gambar di samping ini adalah gambar sebuah segitiga dan lingkaran satuan. Jadi kita satukan kedua rumus yang di depan tadi. Nah, kita tahu bahwa sin alfa itu sama dengan depan per miring atau sama dengan C per R. Dari lingkaran ini, karena lingkaran yang kita gunakan adalah lingkaran satuan, artinya R sama dengan 1, maka sin alfa itu sama dengan C per 1 atau sama dengan C. Dengan kata lain, atau nilai dari sin alfa sendiri itu setinggi garis di depan sudut alfa, yaitu ini sudutnya, maka sin alfa adalah setinggi garis ini. Seperti itu. Nah, mudah kan untuk mendapatkan nilai sinusnya? Dengan cara yang sama, kita dapat dengan mudah memperoleh nilai dari sinus dari sudut 30 derajat, 60 derajat, dan sudut-sudut yang lainnya. Ini adalah nilai sin dari sudut 30 derajat, dan ini adalah sin nilai dari sudut 60 derajat. Nilai sinus tersebut kita petakan dalam satu bidang datar seperti gambar di bawah ini. Ingat bahwa pada grafik fungsi trigonometri, sumbu X itu menyatakan sudutnya. Ini menyatakan sudutnya. Baik dalam bentuk derajat ataupun dalam bentuk radian. Nah, pada kali ini kita akan membuat dalam bentuk radian. Pi. Radian itu kita biasa menyebutnya dengan pi. Dan nilai pi ini setara dengan 180 derajat. Kemudian kita hubungkan setiap titiknya sehingga kita peroleh grafik fungsi sinus seperti berikut ini. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan menggambar grafik fungsi kosinus. Seperti sudah kita bahas sebelumnya, bahwa cos alfa itu sama dengan samping per miring, atau dalam sesuai gambar di bawah itu menjadi A per B. Maka, dalam menentukan sudutnya, kita akan menggunakan sumbu Y sebagai salah satu sisinya seperti pada gambar berikut ini. Jadi pada penelitian kali ini, atau pada perhitungannya, nanti kita akan menggunakan
alfa sendiri dihitung dari sumbu Y. Nih, sudutnya bedanya adalah dari sumbu Y sampai dengan garis A ke D. Itu berbeda ya dengan sinus yang tadi. Kalau tadi sinus sudutnya itu dari sumbu X sampai dengan garis AD, kalau sekarang dari sumbu Y sampai dengan garis AD. Nah, perhatikan gambar di samping. Karena nilai dari cos alfa itu sama dengan samping per miling, artinya A per R, dan karena R sama dengan 1, maka cos alfanya itu sama dengan A-1. A dibagi 1 atau sama dengan A. Atau nilai cos alfa itu setinggi garis DE. Ini nilai cos alfa itu setinggi garis DE. Seperti itu. Setelah kita pahami cara menentukan nilai kosinus sudut alfa, maka cara tersebut dapat kita gunakan untuk menentukan kosinus sudut 30 derajat dan juga 60 derajat dan sudut-sudut yang lain. Seperti itu. Ini adalah contoh untuk sudut yang 30 derajat dan ini adalah yang 60 derajat. Jadi sekali lagi perhitungannya adalah dari sumbu Y sampai dengan garis HD. Setelah kita petakan pada koordinat kartesius, kita akan mendapatkan peta kosinus seperti berikut ini. Nah, ini kita petakan semuanya ke dalam koordinat kartesius. Jangan lupa sumbu X-nya ini menyatakan sudutnya ya. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal hubungkan setiap titiknya. Setelah kita hubungkan setiap titiknya, maka kita akan mendapatkan grafik fungsi Y sama dengan cos alfa seperti berikut. Yang ketiga, kita akan menggambar grafik fungsi tangan, di mana tan alfa itu sama dengan depan per samping atau sama dengan C per A. Berbeda dengan grafik fungsi sinus dan kosinus, untuk menggambar grafik fungsi tangan, kita akan membuat segitiga di luar lingkaran, seperti berikut ini. Jadi segitiganya itu bukan di dalam lingkaran, tapi di luar lingkaran. Artinya adalah kita akan tarik satu garis lurus melewati lingkaran sampai dengan dia berpotongan dengan sumbu Y. Nah, ini adalah lingkaran luarnya. Gitu. Nah, ketentuannya sendiri adalah A-nya itu min 1,0 dengan sudut dengan pusat lingkaran dan D-nya itu adalah 0,0, atau bisa juga kita menyatakan bahwa kita akan menggunakan lingkaran satuan yang menyinggung titik 0,0. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menghitung tangan dari alfanya sendiri? Cara menentukan nilai tan alfa sendiri, tadi sudah kita sebutkan bahwa tan alfa itu sama dengan depan per samping, artinya C per R, depannya adalah C, sampingnya adalah R jari-jari, R-nya sama dengan 1, sehingga nilai tan alfa itu menjadi C per R atau sama dengan C per 1, atau sama dengan C, atau tan alfa itu sama dengan panjang garis dari C sampai dengan D. Seperti itu. Nah, mudah bukan? Dengan cara tersebut, kita akan dapat menentukan nilai tangan sudut 30 derajat dan 60 derajat, seperti gambar di bawah ini. Ini adalah yang 30 derajat dan ini adalah yang 60 derajat. Perhitungan sudutnya dari sumbu X sampai dengan garis yang perpanjangan yang kita panjangkan sampai dengan dia memotong sumbu Y. Nah, perbedaan di sini adalah terjadi pada nilai tan 90 derajat. Tan 90 derajat itu sama dengan tahingga, sehingga kita buatkan garis asimtot sebagai pembatasnya yang menandakan bahwa nilai tan alfa hanya ada untuk sudut yang mendekati saja. Jadi nilai tan alfa ini untuk 90 derajat tidak pernah ada, kita tidak akan bisa menggambarnya karena dia tahingga besar sekali di sini, sehingga kita buatkan garis pembatas. Nah, selanjutnya untuk nilai tan di kuadran 2, kita gunakan definisi tan 180 dikurang alfa sama dengan min tan alfa. Artinya tan 120 derajat itu kan sama dengan tan 180 derajat dikurang 60.
Sehingga tan 120 derajat itu sama dengan minus tan 60 derajat. Tan 150 derajat itu sama dengan minus tan 30 derajat. Nah, untuk kuadran 3, yaitu sudut 180, 210, dan 240, kita gunakan definisi tan 180 plus alfa itu sama dengan tan alfa. Sehingga tan 180 derajat itu sama dengan tan 0, tan 210 derajat itu sama dengan tan 30 derajat, tan 240 derajat itu sama dengan tan 60 derajat. Untuk nilai tan di kuadran 4, kita gunakan definisi tan 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan minus tan alfa. Nah, tan 270 derajat sendiri itu sama dengan tan 90 derajat, artinya tak hingga. Nanti ini pun kita akan buatkan garis asimtot. Kemudian tan 300 derajat itu sama dengan minus tan 60 derajat. Tan 330 derajat itu sama dengan minus tan 30 derajat. Nah, setelah kita melakukan perhitungan ini, kita akan gambarkan grafiknya. Nilai tangan tersebut kita petakan dalam satu bidang data seperti berikut ini. Ini asimtotnya di sudut 90 derajat atau pi per 2 dan di sudut di sini 3 pi per 2. Lalu kita hubungkan setiap sudut atau setiap titik nilai tangan sehingga membentuk grafik Y sama dengan tan alfa. Nah, jangan lupa dipraktekkan ya supaya lebih paham tentang materi ini. Terima kasih.